Halo pemirsa House and Living di rumah, saya Indri dari Jakarta Berkebun. Hari ini saya akan memberikan tips yang pasti bermanfaat buat ibu-ibu. Hari ini saya akan memberikan tips menanam sayuran di rumah. Baiklah, sebelum kita mulai menanam sayuran, kita harus putuskan dulu tanaman apa yang akan kita tanam. Karena kita nanti harus menyiapkan lahan tempat tanaman tersebut. Nah, oke, sekarang kita siapkan peralatan-peralatan berkebunnya ya. Yuk! Ya, sekarang kita mulai dengan cara menyiapkan tanah. Tanah kita buat bedengan selebar sekitar 1 meter, kemudian kita cangkul, kedalamannya sekitar 30 cm saja. Supaya nanti sayur-sayurnya cukup mendapatkan makanan dari tanah tersebut. Kita cangkul terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita siram dengan pupuk organik pembedah tanah. Soalnya apalagi terutama kalau tanah ini tidak pernah ditanam sebelumnya, jadi kita siapkan dulu dengan pembedah tanah. Setelah itu kita beri pupuk kandang. Pupuk kandang ini perbandingannya 1 meter persegi diberi sekitar 1 kg pupuk kandang. Bantuin yuk, kita nyangkul yuk. Nah, setelah tanahnya kita kasih pupuk kambing dan tadi pupuk pembedah tanah, tanahnya kita campur lagi. Setelah kita campur, kita tinggalkan 3 hari. Setelah 3 hari baru kita bisa tanam sayur lagi. Baiklah, tadi kita sudah menyiapkan lahan di tanah. Sekarang kita belajar bagaimana caranya menyiapkan lahan kalau kita mau menanam sayuran kita di media seperti polybag atau pot. Ya, kita siapkan tanah. Kita bisa beli tanah yang subur. Di sini biasanya di toko tanaman itu dia suka jual dalam bentuk karungan. Kita siapkan tanahnya. Kemudian ditambahkan dengan pupuk kandang tadi. Perbandingannya 1:1. Jadi 1 bagian tanah subur kita campur dengan 1 bagian pupuk kandang. Kemudian kita campur. Setelah dicampur, kita pindahkan bahan tersebut, media tersebut ke dalam polybag atau pot sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa memakai wadah bekas, misalnya botol bekas minuman atau wadah-wadah plastik yang sudah tidak terpakai. Cukup kita lubangi bagian bawahnya saja untuk supaya airnya tidak menggenang di dalam. Baiklah, setelah tanah kita siapkan, kita biarkan dulu selama 3 hari, soalnya pupuk kandang itu panas. Kalau kita langsung nanam, bibitnya mati nanti. Bibit ada yang kita udah bisa beli, udah jadi dibungkusan, tinggal ditanam. Ini kita bisa beli di toko-toko jual tanaman, mereka suka menjual juga bibit-bibit. Atau kita bisa mengambil dari pohon kita yang sebelumnya. Seperti ini, bibit bayam. Jadi bayam kita biarkan tumbuh sampai tua, berbunga, nanti dia akan, bunganya ini akan ada bibitnya dan bisa kita tanam kembali. Kalau ini bibit bayam, kalau ini bibit kangkung. Ya. Nanti kalau bibit bayam, setelah bunganya seperti ini, kita gosok-gosok aja di sini. Nanti bijinya turun sendiri di sini. Ini nanti akan tumbuh lagi menjadi bayam baru. Kalau kangkung juga begitu. Bijinya setelah yang kering-kering ini kita tabur.
secukupnya ya. Baiklah, sekarang kalau kita mau nanam sayur yang dari bibit yang udah siap gini. Pertama-tama kita mau nanam bayam ya. Nih. Bayam itu bijinya kecil sekali. Jadi kalau kita taburin takutnya kebanyakan. Kita perkirakan saja untuk pot sebesar ini cukup sekitar setengah sendok teh bibit. Nih kalau kita melihat bibitnya halus sekali ya. Kalau kita taburin langsung takutnya nanti dia ngumpul di tengah-tengah. Jadi kita campurkan saja dengan sedikit media tanah. Lalu kita aduk. Dan setelah dicampur ini baru kita sebarkan di tanah ini. Sampai pinggir-pinggirnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kasih pupuk organik. Disemprotin pupuk organiknya. Udah siap. Pohon bayam ini cepet loh panennya. Cukup antara 21 sampai 28 hari tergantung cuaca. Jadi kita siram setiap pagi dengan sore, terutama kalau musim kemarau seperti ini. Dia butuh cahaya matahari penuh dari pagi sampai sore. Jadi kita taruh di tempat terbuka seperti ini supaya dia mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jangan lupa disiram ya. Dan juga diberi pupuk organik 1 minggu 1 kali. Baik, sekarang kita nanam kangkung ya. Kangkung kalau dari benih, tidak dari biji yang tadi, seperti yang tadi. Ini cukup kita taburkan saja di potnya, cukupnya sedikit aja. Untuk pot sekecil ini cukup sekitar 15 buah biji. Sebarin sekelilingnya, jangan di satu tempat saja. Iya. Kalau sudah, kita siram lagi. Selain tanaman yang kita langsung di pot seperti ini, ada juga beberapa bibit yang kita harus semai. Soalnya bijinya terlalu kecil. Nah, yang disemai ini biasanya tanamannya yang tumbuhannya besar-besar. Kalau tadi kangkung sama bayam kan tanamannya kecil-kecil ya. Jadi dia rapat itu masih nggak apa-apa. Kalau tanaman yang lebih besar, kita harus kasih jarak kan ya. Jadinya kita bisa semai dulu. Kita bisa semai menggunakan pot atau juga menggunakan media persemaian. Sekarang untuk tanaman yang kita tanam di tanah itu misalnya seperti jagung. Jagung kalau di pot agak sulit ya karena dia butuh lahan yang lebih luas. Jadi yang di tanah ini kita tanam jagung. Jagung ini cukup kita membuat lubang terlebih dahulu dan satu lubang diisi cukup 1 biji. Jarak antar lubangnya kalau ke samping 20 cm, kalau ke samping sebelah sininya 40 cm. Baiklah, setelah dimasukkan bijinya, jangan lupa dikasih pupuk organik dan juga disiram. Disiramnya juga 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Bertanam sayuran sendiri di halaman rumah kita, itu bikin kita bisa mengontrol bahwa tanaman kita adalah organik, buatan sendiri, dari kompos. Dari sisa-sisa sampah dan sayuran atau buah-buahan, kulit-kulit buah, kita fermentasi, nanti membuat kompos menjadi pupuk cair. Caranya, kalau untuk dengan pupuk kompos ini, perbandingannya adalah 1:4. 1 bagian pupuk dan 4 bagian air. Kita campurkan saja. Pupuk, mungkin kadang-kadang kebun kita terserang hama atau ada gangguan tikus.
kita juga harus menggunakan cara alami supaya kita bisa mengontrol bahwa sayuran kita tidak mengandung bahan kimia. Jangan menggunakan pestisida untuk mengusir binatang-binatang yang mengganggu tanaman kita. Kita cari bahan alami, misalnya untuk tikus. Tikus kita bisa memanfaatkan buah bintaro. Ambil buah bintaro yang segar. Jadi jangan pemakai buah bintaro yang sudah jatuh, tapi ambil di pohon, kemudian kita sebarkan saja, kita taruh di sekitar tanaman-tanaman kita. Hama lain yang sering menyerang, terutama untuk di lahan seperti ini, itu adalah rayap. Terutama di daerah perumahan itu kan biasa banyak rayap. Tanah-tanahnya juga suka terganggu dengan rayap. Untuk cara mengatasi rayap, cara alaminya kita menggunakan daun tembakau. Kita bisa beli di warung-warung daun tembakau. Daun tersebut kita rendam di dalam air dan didiamkan selama 1 malam. Setelah itu kita siramkan lagi di tanahnya, kita olah lagi tanahnya. Ya, kita yakinkan bahwa tanaman kita tidak menggunakan pestisida, tanaman kita organik dan sehat. Gimana tadi berkebunnya? Seru nggak? Hah? Asik ya? Ya Mbak ya? Nah, ibu-ibu bagaimana dengan tips-tips tadi? Mudah bukan menanam sayuran di halaman rumah? Yuk coba yuk bersama-sama. Kita bisa menikmati sayuran sehat, organik, lebih murah, menghemat biaya dapur. Dan yang pasti senang bisa berinteraksi dengan anak-anak. Anak-anak bermain di luar, tidak hanya main di dalam rumah saja. Dan semakin dekat dengan kita. Ya. Kalau udah capek, kita sekarang makan. Yuk makan tempe yuk. Nggak ada cabenya. Alia, ambil cabai dulu dong. Ada di pohon ya. Cabenya bisa ngambil sendiri langsung di pohon. Kita langsung makan nanti. Udah ada tempe. Oh, makasih banyak. Yuk, mau tempenya lihat makan sini. Nah, ibu-ibu di rumah bagaimana? Kita bisa sambil berpiknik, menikmati sayuran yang kita tanam sendiri. Jangan ragu-ragu buat mencoba ya. Asik loh. Selamat mencoba.